simulasi mungkin sudah pernah ada yang pakai imam pernah pakai terus kita pernah pakai maksudnya esterifikasi. Sebelumnya mungkin aktif kita itu apa? Di antaranya selain OH ada lagi nggak? Gugus yang baru di sini. Yang kalian tahu. Apa aja? Satu OH terus yang kuat ada lagi asetil group ada lagi gugus aktifnya ada fenil, kemudian ada fenoksi. Makanya sini ya. Jadi ini untuk ringin. Sementara untuk ini ada di ringin juga ya. Ada para hidroksi ini apa Pak? Ini itu prekursornya apa tadi? Ada 3 ya. Para hidroksi fenil propan, kemudian ada fenoksi, ada metoksi fenil gitu ya. Ada banyak. Prekursor ini. Kemudian ada CH3 metoksi. Ada juga yang silinil. Kalau silinil dia ada 3 ini mau CH3 ya. Jadi ini beberapa gugus aktif di dalam kayu. Yang paling utama yang mana? Yang hidroksil grupnya ya. Ada hidroksil grup, ini yang paling banyak hidroksil grup ya. Terus hidroksil grup dari mana? Dari karbohidrat ya, dari selulosa hemisellulose. Kemudian ada lagi. Nah ini yang paling utama dari selulosa dan hemisellulosa. Kalau hemisellulosa ini dia mengandung asetil. Ya. Kalau asetil itu OCOCH3 atau COCH3 aja? Ini gugus ini R-nya, R aksen. Misalnya dia nempel ke selulosa. Ada O-nya ya? Ada asetil. Jadi R aksen O CH3. Ini asetil. Kalau asam asetat CH3 COOH ya. Dan sekarang hilang nih. Asetil. Jadi kalau apa hemisellulosa
usah dia dipanaskan, di heat treatment, dia rentan putus di sini. Jadi apa? Jadi asam-asam. Tapi putusnya di sini ya. Nah, karena kalau kita lihat reaksi esterifikasi ya. Esterifikasi. Jadi asetilasi itu adalah esterifikasi kayu. Rumusnya gimana? Kalau rumus esterifikasi LOH ditambah L-aksen OH, L-aksen COH rumusnya. Ya, jadi L CO aksen CO O L. Ya, kenapa ini ada R aksennya supaya dibedakan? Ya, kenapa harus dibedakan supaya tidak tertukar nanti, supaya kalian paham. Ya, jadi ini rumus asam karbo. Ini alkohol kayu banyak hidroksil grupnya. Karena dia banyak OH maka dia higroskopis. Ya, karena kenapa higroskopis? Karena sifatnya dia bisa ikatan hidrogen. Dengan apa? Dengan H2O. Nah, jadi kalau oksigen dia ada berapa elektronnya? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 2 yang tidak berpasangan. Nah, ini yang disebut dengan elektron valensinya. Jadi ada 2 elektron valensi dari oksigen, ada 2. Jadi dia perlu ada elektron dari yang lain untuk dia bisa stabil. Ya, misalnya dari hidrogen. Jadi elektron hidrogen misalnya X ya. Saya beri tanda X supaya mudah. Jadi ini sudah sepasang. Kalau dia sudah sepasang seperti ini, oksigen dia sudah tertutupi 8 elektron, artinya 2 dia stabil. Hidrogen sudah 2 elektron. Jadi H2. Dan ini penyusunannya tadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi diaturnya diatur seperti ini. Sehingga memang oksigen itu membentuk sudut seperti ini. Ya. Jadi kalau penulisannya seperti ini kurang tepat gitu. H2O. Jadi bagusnya seperti ini. Karena dia membentuk sudut. Jadi ada sudut 5 sama 120 berapa ya? Ada ini ada sudutnya. Nah, ini yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan apa? Dengan alkohol. Kalau kita buat di sini, nah, hidrogennya saya ingin hidrogen ini bisa tertarik oleh elektron di sini. Dia tidak segera ikatannya, sehingga harus berupa titik-titik. Jadi ketika dia memulai reaksi atau membentuk ikatan, maka elektron duluan yang menyerang. Ya, yang menyerang itu elektron
sini ada berapa banyak ikatan hidrogen? Ini bisa nggak terbentuk? Bisa. Jadi ada 1, 2, 3. Ya. Sekarang kayu, selulosa, banyak ikatan hidrogen, banyak OH ini. Sekarang bisa kalian bisa hitung berapa banyak ikatan hidrogen yang bisa terbentuk, ya, dari selulose. Ya, jadi ini ikatan hidrogen yang membuatnya dia hidros. Ya, ada 3 nih. Ya, kalau satu ROH misalnya, ya ini ROH-nya bisa panjang ya, makanya ditulisnya rantai karbon panjang, ya, bisa CH2, CH3, CH2 ya, atau CH3 atau banyak ya. Jadi itu panjang, bisa panjang bisa pendek ya. Kalau misalnya ini CH3 berarti metanol, maka dia bisa larut dalam air. Jadi kelarutan itu salah satunya dipengaruhi oleh adanya ikatan hidrogen. Itu molekulnya. Kalau molekul yang nonpolar akan larut dalam polar juga. Misalnya CH3, CH2, CH3, propana akan larut dalam bensin. Nah, bensin itu dia senyawa hidrokarbon panjang, ya, R-nya di atas. Ya. Ada juga benzennya, ya, bensin. Jadi senyawaan yang tidak larut dalam air. Nah, kalau senyawaannya dia berupa nonpolar, ya, CH2, 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 CH3, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksana. Kalau 1, 2, 3 propan. Metana, etana, propana. Kalau 4 apa? Butana. Kalau 5 pentana. Kalau 6 heksana. 7 heptana. 8 oktana. 9 nonana. 10 dekana. Nah, ini kalau senyawaan propana dengan heksana kita campur, dia nyatu. Ya, berbeda kalau misalnya propana tambah air, dia nggak akan nyampur. Kenapa? Karena tidak membentuk ikatan hidrogen dengan air. Ya, jadi dua zat ini nggak akan larut dalam air. Ya, kayu larut nggak dalam air? Kayu tidak larut ya, karena kebanyakan dia polimer lantai panjang, walaupun dia ada hidroksil grupnya. Sebenarnya kalau kayu itu dia karena sifatnya kayu itu ada kristalin, ada amorf kayak gitu ya. Tambah lignin juga, lignin itu tidak larut dalam air, lignin. Karena sifat aromatisnya, gugus aromatis itu banyak yang sifatnya dia nonpolar. Ya. Walaupun ada hidroksil group di lignin, tapi dia tetap tidak larut. Supaya larut bagaimana? Kita tambahkan senyawaan paksana sehingga si lignin itu menjadi anion. Jadi anion dari sodium ya, jadi garam si lignin. Jadi hampir semua garam itu bisa larut dalam air. Tertentu saja ya, kecuali yang garam-garam mineral yang karbonat, fosfat, sulfat itu biasanya yang terbuat dari logam alkali tanah, misalnya CaSR, apalagi Ba ya. Nah, ini biasanya dia akan mengendap. Misalnya CaSO4 mengendap, SN4 mengendap, SO4 ya, SO4 mengendap. Terus fosfat PO4 CA3 PO4 dua kali gitu ya. Jadi senyawa fosfat, sulfat, kemudian karbonat CO3. Nah, ini
senyawa unsur alkali tanah, dia akan mengendap, ya. Nah, kembali lagi ke sini, ini non polar, ya. Dia tidak bisa larut dalam air karena dia tidak memiliki ikatan di hidrogen. Nah, bagaimana kalau propana dengan heksana? Dia larut nggak? Saling melarutkan atau tidak? Saling melarutkan. Ya, walaupun dia gas, ya, propana gas. Yang kita pakai di rumah gas butana, ketana, campuran, ya. Di ruangan dia berupa gas. Nah, ini kalau kita larutkan ini bisa nyampur. Karena apa? Karena ada ikatan apa dia interaksinya? Ikatan van der Waal. Nah, ikatan van der Waal. Jadi ikatan van der Waal itu ikatan yang terbentuk antara senyawa non-polar. Nah, senyawa non-polar dan senyawa non-polar. Ya, di kayu juga banyak ikatan van der Waal-nya, yang terutama untuk molekul-molekul yang non-polar. Ya, oke. Jadi ini sekedar tambahan terkait polaritas yang mana sangat dibutuhkan ketika kita melakukan misalnya proses impregnasi, ya, impregnasi supaya bisa mudah untuk masuk ke dalam kayu. Bagaimana sih? Berarti impregnannya harus benar-benar memiliki sifat dapat ditarik oleh kayu, ya, seperti impregnasi zat A yang larut dalam air, maka dia akan mudah diimpregnasi dalam kayu karena kayu itu dia sifatnya higrosofis sehingga mudah untuk menyerap, ya, menyerap larutan impregnan tersebut. Namun tetap ukuran molekul berpengaruh, ya, misalnya sulfur alkohol, ya. Sulfur alkohol sifatnya kalau dia masih fresh, ya, masih monomer banget, sulfur alkohol itu satu, dua, tiga, empat, lima. Itu namanya furanosa. Kalau ada 6, piran. Ini senyawaan piran. Kalau ini selulosa tersusun dari banyak senyawaan seperti ini, siklopiran, ya. Jadi bentuknya piran. Tapi kalau furan ini banyaknya di hemiselulosa, ya. Ini kan dia sering ditulis seperti ini, ya, jadi ekor, tapi dia artinya dia bisa alfa ke bawah, bisa beta ke atas. Ya, jadi ini ikatan hemiasetal. Nah, jadi hemiasetal itu yang sifatnya pereduksi. Ya, jadi si karbohidrat itu memiliki sifat pereduksi, ya, dari sini, dari karbon hemiasetal. Hemiasetalnya jadi COH. Nah, di sini tapi dia, ya. Nah, ini adalah furan. Jadi furfurin, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait furfuran. Ya. Nah, ini furfur alkohol bentuk modelnya seperti ini, ya, bentuk modelnya seperti ini. Tapi karena sifatnya dia labil, ya, lama kelamaan dia kalau dalam penyimpanannya tidak baik, maka dia akan membentuk polimer antar sesamanya, ya, antar sesamanya bisa membentuk polimer.
bisa masuk ke dalam dinding sel. Kan? Ya, dinding sel lain dia masih bisa masuk. Karena apa? Karena ukuran molekulnya kecil. Tetapi karena kalau kita penyimpanannya kurang baik, lama-kelamaan dia akan membentuk polimer, sehingga BM-nya semakin, bobot molekulnya semakin besar, sehingga akan sulit untuk bisa masuk ke dalam dinding sel. Ya, ini hanya tambahan. Oke, kita fokuskan dulu nih. Oke, STM-nya belum beres nih. Jadi ini ROH, alkohol bereaksi dengan asam karboksil menjadi HCOOR. Ya. Nah, dalam esterifikasi tentunya ada yang namanya mekanisme reaksi. Ya, kalau teman-teman nanti pada saat penelitian ditanyakan bagaimana mekanisme reaksi. Kalau ditanya mekanisme reaksi, maka ada aliran elektron di dalamnya. Ya, di sini harus ada elektron atau di mana nih elektron? Ya, bisa tulisannya seperti itu supaya mudah. Ini. Ya, jadi dari mana dulu nih mulainya reaksi tersebut bisa terjadi, ester bisa terjadi? Ya, nah di sini kita lihat karbon dekat dengan oksigen. Oksigen sifatnya dia menarik elektron, sifatnya sedikit elektronegatif, tapi tidak seperti klor. Unsur klor itu elektronegatif, makanya ditulis di gelombang 7 yang paling atas ya, hampir setelah setelah apa ya? Klor itu flor ya, setelah flor. Nah ya. Nah, jadi di sini karena dia oksigen dia punya elektron, maka karbon jadi seperti kekurangan elektron gitu. Jadi terimbas, maka dia ditulis dengan sigma plus. Artinya dia karbon ini kekurangan elektron. Nah, ketika dia kekurangan elektron, maka dia akan ditarik oleh elektron yang ada pada alkohol, pada oksigen di alkohol. Jadi sini. Jadi CO dari alkohol itu menyerang karbon sini, ya, sehingga jadi seperti ini. Nah, ini ada ya. Nah, kalau seperti ini berarti oksigen dia bisa bersifat positif dong, bersifat negatif, bersifat positif. Nah, di sini jadi ya, keadaan seperti ini namanya keadaan transisi, ya. Sehingga apa? Sehingga dia akan dilepas. Mana yang akan dilepas? Ini yang akan dilepas. Sini. Jadi elektron 2 di sini akan dilepas ke sini, sehingga dia yang kemudian yang ini akan dimasuk ke sini elektron. Ya, sehingga jadinya apa? Jadinya seperti ini. Plus H2. Jadi ini jadi OR ini adalah dari sini. Kemudian yang ini dari, jadi H2O itu dari mana? Oksigennya dari sini, H-nya dari sini. Gitu. Jadi ini mekanisme perjalanan terjadinya reaksi esterifikasi. Ya, jelas nggak? Atau bingung? Jelas ya. Jadi si kayu itu saat ini ada yang paling terkenal adalah asetilasi. Jadi si kayu
ROH ditambah apa? Anhidrida asam asetat. Seperti apa dari asam asetat? Nah, asam asetat, ya ini asam asetat. Dua asam asetat kalau kita dehidrasi maka dia akan membentuk anhidrida asam asetat. Nah, ini anhidrida asam asetat. Nah, anhidrida asam asetat itu dia sifatnya tidak stabil, ya. Jadi dia akan berusaha supaya dia bisa membentuk senyawaan yang stabil. Bagaimana caranya? Maka dia akan menarik OH di sini, yang OH di sini. Tadi kalau dalam hal ini pakai kayu yang akan bereaksi dengan anhidrida asam asetat. Sehingga seperti yang tadi ini parsial positif, maka dia akan diserang. Ya. Nah, yang ini akan putus. Ikatan ini akan terputus. Sehingga dia akan menjadi asam asetat CH3CO OH dan ini menjadi ester. Esterifikasi kayu menggunakan anhidrida asam asetat, maka ada produknya. Produknya adalah asam asetat. Nah, asam asetat bersifat asam, pH-nya rendah, dan ini yang menjadi kendala, ya, supaya bagaimana supaya si asam itu bisa dilepas, dihilangkan. Nah, ini kalau di industri Akoya itu industri yang menerapkan sistem asetilasi kayu yang di Eropa. Akoya, ya, industri besar, ya, industri yang memanfaatkan asetilasi kayu membuat acetylated wood, ya, yang dijual belikan, sudah dijual belikan, cuma harganya memang mahal, ya. Namun kualitasnya memang terjamin, bisa 35 tahun, dia bisa menjamin 35 tahun kayu itu bisa benar-benar konsisten, ya. Misalkan ada raya, terhadap jamur, ya. Jadi itu yang yang membuat mereka itu yakin bahwa produk itu bagus, ya. Memang harganya mahal, ya Pak, ya. Nah, ketika kita melakukan modifikasi kayu, maka paling utama nantinya pada saat komersialisasi pasti konsumen akan meminta garansi, ya, si kayunya itu bisa tahan nggak selama kurungan berapa puluh tahun. Nah, itu yang menjadi kendala saat ini, ya. Jadi kita sudah menciptakan suatu modifikasi yang bagus, ya, tapi bisa nggak memberikan garansi pada produk kayu yang kita yang hasil modifikasi tersebut. Nah, untuk saat ini asetilasi atau acetylated wood ini bisa memberikan garansi pada produknya. Kalau ada juga fulvurilated wood yang dijual belikan dengan nama titan wood, kalau nggak salah, titan wood atau perusahaannya namanya Titan, ya. Jadi ini yang melakukan modifikasi kayu berbasis fulvuril. Tentunya ketika mereka menciptakan industri, ya, membuat industri untuk melakukan modifikasi, pasti ke depannya itu mereka sudah memprediksi, ya, melakukan penelitian yang benar-benar advance, ya, dan memberikan garansi kepada para konsumen sehingga konsumen itu bisa yakin, ya. Ini asam asetat. Dan jadi ini ester kayu termodifikasi berbasis asam asetil. Jadi asetil itu di sini. Jadi bungkus asetil itu ini. Nah, asetil. Ya. Nah,
kayu, kalau kita lihat selulosa, udah jarang gambar saya, misalnya dia membentuk podium katanya dia. Siapa itu? Biasanya. Sorry. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Ini penggalan dari selulosa, ya, selubiosa. Nah, kira-kira ada berapa hidroksil grup yang bisa diserang oleh anhidrida asam setat? Ada 6. Satu ini. Terus kedua yang ini, tiga yang, keempat yang, lima yang. Jadi selulosa itu bisa diserang atau diesterifikasi. Tapi hidroksil ini yang mana yang diserang ini? Yang karbon nomor berapa? Karbon nomor 2. Jadi ini satunya di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi karbon nomor 2, 3, dan 6. Ya. Dan asetilasi itu dia 1:1. Jadi kalau ada hidroksil 1, maka dia butuh 1 mol anhidrida asam asetat. Jadi 1 mol. Jadi 1 mol hidroksil, jadi 1 buah hidroksil itu dia butuh 1 anhidrida asam asetat. Ini anhidrida asam asetat ini ya. Anhidrida asam asetat. Kenapa anhidrida? Karena dia kekurangan air, ya, kekurangan. Jadi dia sudah didehidrasi. Jadi tulis ya. Kalau dia bukan anhidrida, ini asam asetat. Bisa nggak pakai asam asetat glasial? Sepertinya kurang reaktif anhidrida asam asetat. Asam asetat glasial. Asam asetat yang 100% yang baunya benar-benar menyengat ya. Kalau yang suka makan kan hanya berapa persen, 5% ya, atau 0,5% ya. Suka makan. Ini yang 100% ya. Nah, anhidrida asam asetat berbeda, dia tidak mengandung H2O, sehingga anhidrida asam asetat adalah 2 molekul asam asetat yang didehidrasi, diambil H2O-nya, sehingga dia membentuk anhidrida asam asetat. Sehingga dia reaktif. Untuk bisa stabil, maka dia akan bereaksi dengan kayu yang banyak hidroksil. Sehingga dia akan membentuk ikatan. Jadi kalau kita asetilasi, maka dia akan membentuk ikatannya. Pun dia akan seperti ini juga di sini. Gitu ya, ada 3. Jadi itu kan nanti seperti ini. Jadi ini ada
Jadi namanya apa? Selulosa terasetilasi, acetylated cellulose. Ya. Kalau hemiselulosa berarti hemiselulosa, nanti acetylated hemiselulose. Ya. Jadi Imam dulu kan melakukan asetilasi, ya, lignin hidroksil grupnya ada misalnya di sini nih. Nah ini dia akan terasetilasi di sini OH-nya, ya. Termasuk juga kalau misalnya masih ada karbohidrat, maka karbohidratnya pun akan terasetilasi. Ya. Sifatnya bagaimana? Karena dia sudah menjadi ester, ya, maka dia reaktivitas terhadap airnya akan berkurang, sehingga acetylated wood dia tidak suka dengan air, kurang karena kepolarannya berkurang. Biasanya polaritas itu berkaitan dengan hidroksil, ya, ikatan hidrogen. Ya. Jadi saya tekankan lagi, kalau ikatan hidrogen itu bisa terbentuk kalau ada unsur O, unsur N, dan F. Ya, misalnya HF dengan HF, hidrogen fluorida dan hidrogen, dia akan membentuk ikatan hidrogen. NH3 dan NH3 dia bisa membentuk ikatan hidrogen. NH3 dengan H2O bisa nggak membentuk? Bisa. NH3 tambah HF bisa nggak membentuk ikatan hidrogen? Bisa. Jadi ini unsur-unsurnya tertentu saja ikatan hidrogen yang kepolaran benar, kepolaran besar. Ya. Jadi ini karena dia ester, nah ester itu polaritasnya lebih rendah dibandingkan alkohol, ya, sehingga dia akan lebih tahan terhadap air, ya. Jadi kalau ada air di sini, H2O, maka bisa nggak membuat ikatan hidrogen? Bisa saja, tetapi di sini di esternya dia tidak memiliki hidrogen yang reaktif, yang kurang, yang bisa ditarik oleh oksigen di sini. Jadi hidrogen dari air dia akan tertarik, memang ada ikatan hidrogen ada, tapi terbatas. Jadi ester itu misalnya ester apa ya? Ya misal parfum, ya, parfum itu masih bisa larut dalam air, ester, ya, tapi terbatas. Berbeda dengan alkohol dengan air. Alkohol itu dua-duanya sharing, ada hidrogennya sharing, ada oksigennya sharing. Tapi kalau ester dia hanya menarik hidrogen dari air saja. Jadi dia hanya menarik, tapi dia tidak memiliki hidrogen yang bisa ditarik oleh oksigen di sini. Ya, jadi kepolarannya lebih. Akibatnya apa? Si kayu lebih stabil. Itu dia, kayu yang sudah diasetilasi dia lebih stabil, lebih tahan terhadap rayap. Karena rayap itu, ya, ataupun jamur itu kayak dia melakukan memakan kayu itu berbasis enzim, kan. Nah, enzim itu ya sangat pekat terhadap substratnya. Kalau substratnya dia berubah, maka dia tidak bisa dicerna, dia tidak bisa didegradasi, ya. Sama halnya dengan termite atau rayap. Walaupun rayap dia bisa merusak kayu, memakan kayu karena ada mikroba yang ada di dalamnya, ya, tetap kalau misalnya kayunya dia sudah berbeda sifatnya. Kok beda nih makanan seperti kita nasi lah, nasi beda dengan nasi yang sudah diasetilasi. Siapa kita mau mendegradasi nasi atau enggak? Kalau dia si nasinya sudah didegradasi, sudah dimodifikasi oleh kita, pasti nggak bisa. Jadi enzim-enzim yang ada di kita, misalnya amilase, selulase, kita nggak punya selulase, ya. Kalau kita punya selulase bisa makan rumput, gitu. Ya.
kita kompetisi dengan sapi nanti, ya. Kalau punya enzim selulase, tapi yang kita punya amilase, amilosa kan amilase, alfa amilase. Tapi kalau kita punya beta amilase, kita kompet dengan sapi, kita bisa makan. Ya, jadi ini asetilase. Nah, ini intinya asetilase itu. Nah, di dalam kayu kan dikenal ada yang kristalin, ada yang amorf kan? Ya, ada yang kristalin, ada yang kristalin itu yang susah untuk ditembus oleh senyawa impregnan. Ya. Nah, karena anhidrida asam asatan ini dia cenderung molekulnya lebih kecil sehingga dia bisa masuk dalam dinding sel lain. Tapi tetap kalau yang bagian kristalin ini agak susah nih, perlu waktu untuk bisa membuatnya dia bisa bereaksi, bisa berpenetrasi ke dalam. Makanya ketika kita melakukan pengujian panjang serat kayak itu, si kayu itu benar-benar degradasi, ya, sehingga si kristalinnya dia terpecah, terbuka, ya, dengan adanya asam nitrat, ya, dipanaskan juga. Dan sifat hidroksil group yang di kayu juga memudahkan kita ketika melakukan anatomi, ya, slicing kayu. Slicing kayu membuat preparat kayu ketika kita melakukan investigasi anatominya, ya, biasanya kan kayu direndam dalam gliserol, ya, karena dia memiliki polaran yang hampir sama, ya. Gliserol itu ada CH3, ada CH3, ya. Ada yang tahu gliserol karbonnya ada berapa? Ada 3. Ya. Nah, adanya OH di sini membantu dia untuk bisa swelling. Si kayu itu bisa membesar, ya, membesar sehingga dia bagian kristalin dia juga mulai mengembang, ya, mengembang, sehingga dia mudah untuk di-slice. Oke, jadi ini asetilase. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ah, ya, silakan. Aman? Siapa? Basyir? Perak, aman? Ada yang ditanyakan? Aman? Oke, clear. Kandidat? Clear? Oke. Imam, clear, ya? Jadi ketika kalian mendengar asetilase, oh ya, paham. Jadi ini asetilase. Penggunaan asetilase banyak, ya. Jadi untuk selain untuk meningkatkan sifat durabilitas, ya, dia juga bisa digunakan untuk penggunaan yang lainnya, ya. Misalnya di wood plastik komposit, ya, wood plastik komposit untuk dia mudah bisa berikatan dengan plastik, maka asetilase itu bisa membantu, ya, interaksi antara plastik dan kayu yang tadinya jauh interaksinya antara polar banget dengan yang non-polar banget plastik, maka karena adanya asetilase ini, si kayu itu jadi dia lebih mudah menyatu, ya. Kira itu apa? Ada udaranya, ya? Ada udaranya tadi, ya? Gitu, ya? Enggak paham. Oh, memang gitu. Kayak ada udaranya tadi, ya? Gas juga ada gas. Oh. Ini. Oke. Ya, jadi asetilase juga dia asetilase kayu juga ini membantu ikatan, yang membantu terbentuknya ikatan antara senyawa non-polar dengan yang polar, ya, seperti kayu yang polar awalnya, ketika dia diberi asetilase, ya, dimodifikasi dengan sistem asetilase,
maka sifat kepolarnya disebut polar. Nah, ketika kita gabung dengan yang nonpolar, maka dia akan semakin dekat. Ya. Jadi nonpolar, light dissolve light. Jadi nonpolar akan suka dengan yang nonpolar, polar akan suka dengan yang polar. Nah, kalau biasanya buat plastik komposit dia perlu ada coupling agent. Jadi coupling agent itu ibaratnya macam bola. Jadi menyatukan antara nonpolar dengan yang polar. Ya. Dalam hal ini misalnya anhidrida asam asetat, dia menyatukan antara polar dengan yang polar. Oke. Sekarang kita masuk ke fosforilasi. Bapak mau nanya, kalau untuk esterifikasi itu selalu butuh panas atau enggak? Esterifikasi, pertanyaan bagus. Ya. Nah, di dalam proses asetilasi ini, ya, ini prosesnya di suhu 120, jadi butuh panas. Kenapa? Karena dia bisa perlu suhu untuk melepas air, ya, melepas air. Jadi di sini ada pemanasan. Saya lupa menambahkan flash di sini, ya. Artinya dia dipanaskan di suhu 120 derajat Celcius, dan itu harus ditutup. Nah, tapi ditutup tidak rata, supaya apa? Supaya ada penguapan. Jadi di sini produk reaksinya ada konsentrasi asam asetat, ya. Kalau esterifikasi dia membentuk, kalau di asetilasi dia ya dia butuh suhu, ya, untuk dia mulai bisa reaksi. Tapi secara umum esterifikasi, ya, esterifikasi ini dia dipanaskan, dia byproduct adalah air, ya. Jadi perlu ada penguapan, karena memang di sini reaksinya adalah bolak-balik, ya, tapi dia lebih ke sini kalau dia dipanaskan, maka dia akan ke arah kanan, ya. Jadi esterifikasi itu dia butuh panas supaya H2O-nya dia bisa menguap. Ketika dia berkurang H2O-nya, maka reaksi akan berjalan ke arah kanan. Bentar, ya. Lalu sulit dulu. Ya, Mas. Mas. Halo, ya. Gimana, Mas? Iya, gimana? Iya. Saya ini aja, ya, saya tanda tangan aja, ya. Minta apa? Minta Kang Iman bisa.
chemical dan implementation modification yang disebut cell wall. Jadi kalau thermal modification efeknya seperti ini nih, ya. Ini dinding sel, Jadi ini ada kalau akibat thermal itu dia si polimer itu dia ada yang terputus ya. Karena suhu tinggi maka dia hemiselulose terdegradasi ya. Selulose juga ada, terutama yang amorfnya ya. Jadi di sini ada ada perubahan, jadi di selnya itu ada perubahan. Nah sementara untuk lumen filling, impregnation modification, modifikasi berbasis impregnasi saja, seperti polistiren ya. Polistiren kalau kita masukkan ke dalam kayu dia hanya mengisi rongga-rongga saja ya. Jadi di sini lumen filling masuknya, jadi masuk ke dalam lumen tapi tidak masuk ke dalam dinding sel ya. Nah ikatannya bagaimana? Ikatannya dia tidak membentuk ikatan ya. Hidrogen atau van der Waals interaction impregnation modification. Nah kalau van der Waals artinya untuk yang molekul yang nonpolar seperti polistiren ya. Polistiren itu kan nonpolar, maka dia akan membentuk ikatan van der Waals dengan kayu ya. Kalau hidrogen bagaimana? Misalnya polyester ya. Polyester dia membentuk ikatan hidrogen ya. Ini juga impregnation modification. Kemudian ada jenis modifikasi yang lain, diantaranya chemical or impregnation modification. Jadi ketika kita melakukan chemical modification pasti melakukan impregnasi juga awalnya. Benar ya? Oh iya ya, sorry. Ya, jelas? Jelas Pak, makasih Pak. Ntar saya lihat ininya. Ya, jelas ya. Jadi ini kalau thermal modification, nah ini dinding selnya dia tidak ada senyawaan di sini di antara sel, atau di dalam dinding sel. Ya, tidak ada ikatan. Tetapi yang ada apa? Ada pemutusan ikatan. Dinding sel itu bisa putus ya antar komponen karena proses thermal modifikasi thermal. Ya. Selulosa itu bisa terputus karena degradasi thermal. Ya. Hemiselulosa apalagi yang lebih rentan, begitu ya. Nah, sementara untuk yang modifikasi berbasis impregnasi saja, yang mana tidak membuat struktur kayu berubah, ya, tidak membuat struktur kayu berubah. Contohnya misalnya impregnasi polistiren pernah lihat dasarnya polistiren yang gabus, ya, tapi ketika diimpregnasi bukan gabus ya diimpregnasi, tapi dia monomer polistiren. Kita sepertinya masih ada ya. Oh enggak, di Gunung Batu. Saya simpan di Gunung Batu polistiren. Jadi polistiren stirennya berbasis stiren. Aromatik. Keren ya, cuma segini dengan stiren monomer. Ya, stiren monomer. Ketika dia jadi polimer, panjang. Artinya dia semuanya ya, jadi homopolimer. Jadi si polistiren ini dia homopolimer, panjang, linear, tidak bercabang ya.
gabus. Nah, karena dia non polar, maka dia tidak membentuk ikatan hidrogen dengan kayu. Tapi ikatan apa dong yang bisa terbentuk? Jadi ikatannya bisa terbentuk ada van der Waals. Ya. Ada lagi modifikasi berbasis impregnasi yang lain, misalnya polyester, ya, seperti yang dilakukan oleh Ibu Desi dan kawan-kawan. Ya, termasuk juga suri alkohol, jadi impregnasi juga, ya, karena dia mengisi lumen air. Atau esterifikasi polyester yang lain, misalnya yang akan dilakukan burunelat, ya, malic acid dan silitol, itu dia akan mengisi lumen juga, ya. Ikatan yang terbentuk apa? Ada bentuk ikatan hidrogen, ya. Tetapi karena salah satu komponen yang dipakai adalah asam malat, ya, asam malat itu asam karboksilat, yang mana kalau kita kalau asam malat atau asam karboksilat tersebut berinteraksi dengan hidroksil pada kayu, maka ada kemungkinan dia membentuk ester. Jadi ester sama. Jadi tidak hanya impregnasi modifikasi, tetapi masuk juga ke chemical atau impregnation modification. Jadi di struktur kayunya diubah. Ya. Di sini jadi ada lumen filling, kemudian cell wall filling. Nah, cell wall filling itu dia juga masuk ke dalam ranah chemical modification, ya, tetapi tetap ada impregnasi modifikasi. Nah, di sini interaction with good polymer, ya, interaction interaksinya ikatan hidrogen, van der Waals. Kemudian ada juga yang reaksi dengan wood polymer. Jadi di sini kayu secara chemicalnya dia berubah, ya, strukturnya, karena dia sudah termodifikasi, ya. Dan yang terakhir adalah covalent bonding, ya. Covalent bonding, di mana dua-duanya itu dia menyatu, ya, sedikit dengan ini. Misalnya impregnasi apa nih? Impregnasi senyawaan yang bisa membentuk ikatan yang benar-benar kuat dengan antar komponen, ya, tidak hanya salah satu komponen. Ya. Jadi ini kalau kayak ini berarti benar-benar kuat ikatannya. Ini kalau covalent bondingnya cross linking with wood polymer. Nah, cross linking with wood polymer seperti MDI. Nah, ini MDI juga dia bisa membentuk ikatan covalent bonding yang mana cross linking dengan wood polymer. Ya. Jadi ini acetylation juga sudah dijelaskan tadi di mekanisme reaksinya. Kemudian masuk ke fosforilasi. Nah, ini reaksi dari fosforilasi. Nah, ini dari fosforilasi. Ini ada alkohol, ya, jadi fosforil. Jadi senyawaan furan, senyawaan turunan karbohidrat. Apa karbohidrat? Ya, fruktosa itu hampir sama, hampir mirip dengan alkohol. Maka alkohol bisa diproduksi dari limbah bonggol jagung, ya, yang kaya akan fruktos. Ya. Bisa nggak dari madu? Bisa saja kalau kita proses menjadi alkohol. Tapi sayang, madu lebih berhasil, ya, lebih memiliki nilai untuk bisa dikonsumsi, ya. Alkohol kan tidak dikonsumsi, kecuali kan. Oke, jadi ini fungsi alkohol, ya. Jadi dia butuh asam untuk proses fosforilasi, ya, itu asam. Nah, ketika dia ada asam dan ditambah lagi dipanasin, nah itu dia akan terbentuk dimer atau senyawa yang lebih besar.
pentamer, hexamer, sampai oligomer. Ya, kalau oligomer itu antara 8 sampai 10 volumenya. Ya, 8 sampai 10. Nah, ketika kita tambah lagi asam dan juga sulfur alkohol pada jumlah tertentu, maka terjadilah polimerasi yang lebih besar. Jadi polifurfuryl alkohol. Ya, jadi sulfur alkohol. Di sini ada jembatan metilen yang menyatukan antara sulfur 1 dengan sulfur alkohol yang lain. Jadi ada jembatan metilen. Tidak hanya jembatan metilen, ada juga jembatan ether yang bisa terbentuk. Ya, jadi ini bisa CH2O, CH2 titik. Ya, jadi ini hanya sebagai contoh saja ya untuk memudahkan ya, tapi sebenarnya kompleks, tidak seperti itu. Ya. Jadi ini kalau seperti ini kan dia linier, ya, homopolimer, ya, homologous, ya. Tapi sebenarnya dia ada yang membentuk 3D, ya. Nah, ini Rustin salah. Ini Rustin. Mechanism of nah, carboxylic acid ya, untuk membentuk ester kan, ya, misalnya atau anhidrida iya bagusnya sih anhidrida kurang seperti kayu misalnya tambah sama setat kecuali si kayu dipanasnya suhu tinggi dengan asam setat ada kemungkinan dia membentuk ester. Jadi harapannya dibuat itu supaya Lebih kreatif tanpa suhu tinggi. Susah 120 itu udah cukup. Makanya karena kalau di asam setat gitu, terus disuruh 120 kurang, ya akan kurang dia bisa bentuk ester. karboksil acid itu kan lantainya macam-macam. Jadi semakin banyak lantai makin reaktif. Lebih reaktif, semakin pendek semakin reaktif. Yang paling pendek kan asam format, tapi dia jarang ya digunakan untuk modifikasi. Padahal dia, tapi asam format tuh dia bentuknya kan gas, asam format gas. Kalau ya Izin bertanya, kalau asam sitrat, asam malat itu kan nggak dalam bentuk antihidrat ya? Itu gimana? Nah, asam malat atau asam sitrat itu bisa membuat ester dengan air kalau dia suhunya tinggi. Di suhu tinggi dia bisa membentuk. Tidak disuruh tapi ditambah impelan kecil In impelan kecil seperti katalis maksudnya iya kan. bisa dipercepat gitu ya kalau bisa. Jadi katalis itu menggantikan peran Ya. Jadi katalis itu kan thermal juga bisa dikatakan katalis tapi fisika. Ada juga yang katalis kimia. Ya, jadi ada pembentukan kimia tertentu yang memicu reaksi yang ada
itu terdegradasi oleh asam katalis. Jadi sebisa mungkin sih tidak menggunakan katalis, ya, tapi menggunakan suhu yang kita bisa lakukan. Coba ya, saya lihat di sini ada reaksinya Diognese. Ya. Solvent-free polymerisasi oksigen dan sorbitol. Ini awal mula dimulainya esterifikasi kayu berbasis sorbitol asam sulfat. Jadi yang meneliti awal, dia bukan untuk memodifikasi kayu, tapi dia ingin melihat esterifikasi atas asam sulfat dan sorbitol. Jadi reaksi seperti ini. Jadi asam sitrat, ya, asam sitrat seperti ini, ada 3 karboksi, ya. Nah, kemudian dia di awal mulanya dia terjadi pembentukan siklik, ya. Jadi membentukkan pelepasan H2O, jadi bentuk siklik. Nah, ketika dia siklik ini, ya, keadaan siklik seperti ini dia kurang stabil, ya, adanya kurang stabil. Kenapa kurang stabil? Karena dia membentuk sudut. Jadi senyawaan yang membentuk sudut, misalnya segitiga, kayak gitu, dia lebih tidak stabil dibandingkan yang sudutnya flat. Jadi yang heksagonal akan lebih stabil dibandingkan pentagonal. Pentagonal lebih stabil dibandingkan tetragonal. Tetragonal lebih stabil dibandingkan segitiga. Jadi yang seperti perekat epoksi itu dia bentuk epoksida, jadi bentuk segitiga. Ini apa? Salah satu gugus aktifnya. Jadi epoksi itu dia reaktif karena dia ada gugus yang epoksi dan dia bentuk segitiga ini, sehingga dia mudah untuk bereaksi untuk dia supaya dia bisa menjadi stabil. Nah, ini keadaan yang tidak stabil nih. Kenapa kok bisa terbentuk? Karena ada dehidrasi. Jadi ada pemanasan di sini. Jadi ketika asam sitrat dia dipanaskan, maka akan terjadi dehidrasi. Nah, dehidrasi membuatnya dia menjadi bukan anhidrida. Ya, masuknya anhidrida ya. Tapi anhidrida siklik. Ya, ini anhidrida siklik. Sehingga ketika anhidrida, maka dia reaktif terhadap sorbitol. Nah, kalau kasusnya malic acid ada berapa hidroksid karboksi? Ada 2, maka dia ada kemungkinan membentuk siklik, ya, akhirnya seperti itu. Ya, ketika dia dipanaskan. Nah, namun ketika kita mungkin dengan suhu 103 pun cukup mungkin, ya. Perlunya memang pakai DSC untuk melihat seberapa dia benar-benar optimum dia menghasilkan reaksi histolysis. Jadi ini anhidrida dari asam sitrat dia bereaksi dengan sorbitol untuk ester. Ya. Mana yang diserang terlebih dahulu? Yang primer. Nah, yang primer yang mana? Hidroksil grup yang primer, yang ujung-ujung. Jadi yang karbon ujung yang mengikat hidroksil grup itulah yang akan diserang terlebih dahulu karena dia lebih reaktif. Ya. Dan itu juga sama, ada baru dia nanti reaksi polymerize material. Ini lagi ester siklik lagi, ya. Setelah dia bentuk ester, panasin lagi. Nah, dipanasin lagi, jadilah dia siklik lagi, anhidrida lagi. Nah, ketika itu dia akan bereaksi lagi dengan sorbitol yang tersisa atau ROH yang ada, ya, untuk polimer. Ya. Ini salah satu contohnya bagaimana proses
reaksi bisa. Di ini untuk sorbitol dan asam sitrat. Kalau dengan kayu ada kemungkinan di sini di bentuk anhidrida asam sitrat ini dia langsung bereaksi dengan hidroksil dulu pada kayu, ya, OH dari kayu, sehingga kayu akan ter-es dari hidroksil. Itu maksudnya free solvent karena Free solvent tanpa adanya pelarut. jadi kalau nggak pakai pemanas bisa pakai pelarut supaya Enggak. Dalam penelitian siapa Dor ini dia tidak menggunakan air, tidak ada solvent di dalam. jadi maksudnya kalau Padat semuanya. pakai air kalau kan penelitian ini nggak pakai air Enggak penting. jadi kalau penelitian lain itu umumnya menggunakan Kalau solventnya air air solvent supaya dia mudah untuk bisa terpenetrasi ke dalam kayu. Untuk modifikasi kayu atau kasus yang lain? Modifikasi kayu ya. Jadi supaya si bahan impregnan itu dia masuk ke dalam dinding sel, maka dia perlu ada solvent. Karena kalau misalnya tanpa ada solvent, berupa memehan gitu, akan sulit untuk bisa masuk ke penetrasi ke dalam dinding sel. Jadi tujuannya penggunaan pelarut adalah untuk memudahkan si impregnan ya zat aktifnya untuk bisa masuk ke dalam dinding sel. Yang selanjutnya nanti ketika dipanaskan air menguap. Ya, lebih lanjut lagi ketika dipanaskan si asam karboksilat itu membentuk anhidridanya. Ya, ini yang pentingnya nih, membentuk anhidrida. Ya, jadi ketika dia membentuk anhidrida, maka dia reaktif. Hampir sama seperti anhidrida asam asetat pada proses asetilasi. Ya, jadi dia akan bereaksi dengan dalam hal ini kayu ataupun senyawaan ion yang lain membentuk ester. Saya masih kurang kalau misalnya tanpa solvent itu berarti untuk aplikasi ke kayunya itu bagaimana gitu Pak? Ini penelitian ini bukan aplikasi untuk kayu. Dia hanya melakukan mempelajari reaksi esterifikasi antara citric acid dan sorbitol, tetapi tidak untuk kualifikasi kayu. Nah, berbasis penelitian ini orang mana ya? Orang Swedia atau orang-orang ini Denmark biasa itu orang Denmark namanya Erik Larnoy, yaitu temannya Philip juga. Dia menggunakan penemuan ini, menggunakan hasil penelitian ini untuk diaplikasikan pada kayu. Jadi saya tulis di sini, misalnya saya awal mulanya dilakukan penelitian sudah khusus asam sitrat dan sorbitol. Ya. Jadi tadi apa? Solvent free. Ini tahun 2006 si Dor dan kawan-kawan membuat meneliti reaksi ini sorbitol dan citric acid. Seperti ini reaksinya. Kemudian di tahun berapa ini? 2018 ya. Erik Larnoy, Karacan dan Gobakan ini orang-orang modifikasi kayu
waktu itu saya setelah lulus itu ya, setelah lulus saat postdoc mereka buka lowongan untuk mencari peneliti dalam di lab mereka. Di antaranya orang-orang yang rekrutmennya adalah dua bakat ini, perempuan dua bakat. Kemudian lama itu yang masih muda laki-laki ya. Nah itu yang interview saya untuk bisa saya apply untuk jadi peneliti di sana. Karena saya penelitiannya terkait dengan polyester juga, polyesterfikasi kayu. Nah ini penelitian dia yang menggunakan asam sitrat dan sorbitol ya, untuk modifikasi kayu. Reaksinya dia melihat pada penelitian yang awal di tahun 2006 bahwa kawan-kawan ya di sini. Nah di sini ada yang kurang tepat kalau nggak salah ininya rumus strukturnya gitu. Ada yang kurang tepat di sini. Karena mungkin bukan orang kimia. Siapa namanya? Jadinya ada tapi di ini di okekan untuk dipublikasi. Makanya peran reviewer itu penting. Kalau bukan di bidangnya akan sulit ketika kita dibaca oleh orang lain yang memang ilmunya di bidang ya. Jadi awal mula penggunaan asam sitrat dan sorbitol untuk modifikasi kayu ini oleh ramuan untuk apa? Untuk penggunaan upscaling ya. Kalau nggak salah mereka mau lakukan upscaling tapi belum komersialisasi ya. Jadi ini sudah diterapkan. Nah, mengapa saya meneliti ini? Karena pembimbing saya Pak Milis itu meminta awalnya meminta bantuan saya untuk melakukan modifikasi berbasis sorbitol asam sitrat. Maka dari itu saya pelajari penelitiannya siapa Yantik Natuma dengan basis ini penelitian di tahun 2006 kalau salah ya. Itu polyesterifikasi ya. Nah ketika kita melakukan polyesterifikasi ada asam sitrat, ada sorbitol. Kalau brunella berarti malic acid, ada xylitol, ada kayu poliol juga. Poliol itu polyhidroksialkohol, poliol di Indonesia. Jadi si kayu banyak hidroksil group sama seperti xylitol, tetapi reaktivitasnya mana kayu atau xylitol yang akan bereaksi dengan asam malat ataupun asam sitrat. Pasti dia akan menyerang yang lebih mudah diserang, yaitu asam sorbitol ataupun asam atau xylitol, karena dia lebih mudah, karena dia bentuknya udah bebas. Berbeda dengan kayu polimer, belum ada yang kristalin, belum ada penghalangnya lignin. Ya, kayu itu sangat kompleks, sehingga ketika kita impregnasi belum tentu apa yang kita impregnasi itu bisa berkaitan dengan kayu. Maka dia akan senyawa itu akan berkaitan atau berinteraksi dengan senyawa lain yang mudah, yang lebih sederhana. Ya, jadi ketika dia berinteraksi dengan yang lebih sederhana, maka modifikasi yang terjadi itu lebih cenderung ke impregnasi, modifikasi impregnasi. Ya, jadi yang modifikasi impregnasi itu yang impregnasi modifikasi ini yang 3 menit lagi ya. Ya, jadi impregnasi di sini ya, jadi di sini. Tapi karena dia ada asam karboksilat, ada juga kemungkinan dia bisa membentuk ikatan dengan hidroksil group, tapi di bagian permukaannya, di permukaan kayu. Hidroksil group terhadap kayu, tapi di bagian permukaannya, maka ada kemungkinan dia membentuk ikatan
minimal seperti ini, ya minimal pasti seperti ini. Akan lebih baik kalau misalnya seperti ini, tapi dia sebenarnya ada sulit ya, untuk cross linking dengan si kayu. Kalau ini, kalau kita impregnasi kayu dengan menggunakan MDI, nah ini bisa seperti ini. Yang bisa membentuk cross linking selain MDI apa Pak? Dan syaratnya apa? Syaratnya dia dua tangan reaktifnya ada dua. Kayak MDI kan ada dua, isosianat, metilen di fenil di isosianat. Jadi itu dua. Saya mengikat hidroksil group di kayu di sel ini, saya mengikat hidroksil group di sel yang lain. Ketika dicuring, jadilah si kayu akan lebih kecil kayaknya ya, lebih mengkerut karena dia ditarik. Tetapi kalau dia diimpregnasi lebih banyak, dia tetap kondisinya itu, tapi dia lebih stabil, dia lebih kuat. Ini ilustrasinya seperti itu. Ya. Oke, kita cukupkan. Nanti kita lanjut terkait dengan komunikasi. Komunikasi itu masih banyak meneliti dalam hal durabilitasnya, durabilitas kayu terhadap komunikasi terhadap organisme perusahaan. Seperti biasa, mari kita kembali